Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas kami yang beranggotakan saya sendiri, Marcella Akhata Natania Rimporok dengan NIM 1013276, Pradana Fadila Fatur Rahman dengan NIM 1013245, Rika Fitri Destiana 1013226, dan Xiaoqi Zaidan Tufa 1013200-130. Apa sih yang harus dilakukan untuk energi geotermal di masa depan? Energi panas bumi di dunia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat karena adanya teknologi baru yang membuat beberapa negara dapat mengeksplorasi panas bumi tidak hanya di daerah vulkanik, namun juga di daerah non-vulkanik yang disebut Exchange Geothermal System atau EGS. Proyek EGS telah dilakukan salah satunya di negara Amerika Serikat. Namun, yang menjadi masalah adalah kesenjangan produktivitas. Contohnya dalam eksploitasi panas bumi yang terlalu panas untuk dipompa, namun terlalu dingin untuk diproduksi. Oleh karena itu, diperlukan prosedur EGS yang handal agar dapat menjamin keberlanjutan pengembangan dan meyakinkan publik bahwa seismitas yang diinduksi tidak akan menjadi masalah. Perkembangan geotermal di Amerika Serikat. Dari gambar pertama, dapat disimpulkan bahwa perkembangan energi panas bumi di Amerika Serikat berkembang pesat dari tahun 2005 sampai 2010. Pada gambar kedua, ada sejumlah proyek yang sedang dibangun di daerah tersebut, namun belum diproduksi. Hal ini disebut sebagai konvensional hidrotermal, yang artinya sumber daya panas bumi berada di tingkat suhu dan aliran kapasitas yang cukup untuk menghasilkan listrik. Ternyata tidak hanya di negara Amerika Serikat, namun di beberapa negara lain juga ikut mengembangkan proyek energi terbarukan, yaitu panas bumi. Pada gambar di samping yang diambil dari Bertani tahun 2010, terlihat di sejumlah negara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan dalam penggunaan listrik yang berasal dari energi panas bumi. Dari sini menunjukkan bahwa energi terbarukan, energi panas bumi banyak diminati di sejumlah negara karena adanya peningkatan harga minyak bumi secara drastis. Selain itu, karena adanya teknologi baru yang berkembang pesat yang membuat energi tersebut mudah diakses di mana saja. Pemanfaatan teknologi dalam berinovasi. Yang pertama yaitu meningkatkan penggunaan pembangkit listrik inovatif. Yang kedua menggunakan cairan dengan suhu rendah dengan pembangkit listrik yang disempurnakan. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki teknik reservoir. Mohon maaf sebelumnya karena terdapat kesalahan penulisan dalam judul karena ada salah tangkap makna dari kami. Yang seharusnya judulnya adalah penggunaan pembangkit listrik hibrida inovatif. Selanjutnya, saya Pradana Fadila Fatur Rahman akan menjelaskan penggunaan pembangkit listrik tenaga panas bumi hibrida inovatif. Pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki tingkat keseragaman berdasarkan penerapan strategi yang telah berhasil di sejumlah kecil pembangkit listrik tenaga panas pada perkembangan awal. Berdasar pada pengalaman di geser Amerika Serikat, pembangkit listrik berkekuatan 55 MW diterima sebagai ukuran normal. Dan suhu reservoir pada umumnya saat itu, tekanan masuk turbin cenderung berada di sekitar 600 kPa. Di masa lalu, variasi yang jauh lebih luas dalam strategi desain pabrik telah terlihat. Contoh seperti pada gambar, pabrik siklus gabungan di Rotokawa, Selandia Baru. Pabrik ini merupakan salah satu pengembangan pertama yang dibangun dengan siklus bottoming biner yang dipasok dari pembuangan pembangkit listrik tenaga uap. Inovasi sudah melampaui kombinasi berbagai teknologi pembangkit panas bumi. Beberapa tahun terakhir telah terlihat kombinasi pembangkit panas bumi dengan sumber lain, misalnya
operasi gabungan panas bumi matahari di Ahuachapan, El Salvador. Dan satu lagi diumumkan pada Agustus 2011 oleh INEL Green Power untuk proyek Stillwater di Nevada. Ya, selanjutnya saya Sauki Zaidan Tufa akan menjelaskan tentang sumber daya panas pada suhu rendah. Jadi, pada belakangan ini, pembangkit listrik binar sering digunakan, sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan sumber daya panas bumi pada suhu rendah agar bisa menghasilkan listrik. Nah, contohnya itu yang ada pada gambar. Gambar ini adalah alat yang menghasilkan listrik dari sumber daya panas bumi yang bersuhu rendah, yaitu 74 derajat Celcius. Nah, benda ini itu namanya Chena Hot Springs yang berada di Alaska. Kemudian, dalam memproduksi listrik, sumber daya panas dengan suhu rendah ini memiliki satu hal yang membuat dia berbeda dari hasil produksi listrik yang dihasilkan dari panas yang suhunya lebih tinggi, yaitu dalam hal pemulihan energi panas bumi. Pemulihan energi panas bumi yang dihasilkan dari sumber daya panas dengan suhu rendah itu lebih cepat, sehingga bisa dikatakan dalam menggunakan sumber daya panas dengan suhu rendah itu lebih ramah lingkungan. Jadi dapat dikatakan walaupun produk yang dihasilkan oleh sumber daya panas itu baik, namun ada beberapa kekurangan seperti yang dijelaskan tadi. Misalnya dalam hal produktivitas, dalam hal pemulihan, dan keramaan lingkungan. Ya, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rika Fitri Destiana, saya akan menjelaskan sistem geotermal yang disempurnakan. Pengembangan panas bumi terletak pada EGS. Sejak proyek Fenton Hill di New Mexico pada tahun 1970-an, pembuatan dan pengelolaannya terus berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut hingga pada tahun 2011 dan menceritakan pengalamannya dalam stimulasi EGS dan membandingkan proyek EGS yang dilakukan di lingkungan yang berbeda. Dan juga membandingkan proyek di granit dengan proyek di jenis batuan lainnya. Hingga pada tahun 2008 di Jerman salah satunya yaitu rekan tersebut melibatkan suntikan yang berbeda dan independen ke dalam satu formasi yang merupakan batu pasir dan vulkanik. Hingga pada tahun 2010 Zimmermann dan kawan-kawan menyimpulkan hasil indeks produktivitas sumur meningkat dari yang hanya 2,4 meter kubik per jam MPa menjadi 10,1 meter kubik per jam MPa dengan rekahan hidrolik dan kemudian menjadi 15 meter kubik per jam MPa dengan pengasaman. Setelah stimulasi, kecepatan aliran sekitar 16 kg per detik. Kemudian pada tahun 2003, Rivas Lawrence mengatakan bahwa stimulasi hidrolik di Berlin, El Salvador terjadi pada batuan vulkanik. Kemudian dijelaskan injeksinya meningkat dari 0,67 menjadi 0,84 kg batang per detik. Kemudian meski pengembangan EGS terus menjanjikan, tetapi masih ada beberapa kemajuan teknologi yang harus dilakukan. Kontrol yang lebih baik dari proses rekahan, misalnya dengan menggunakan agen pengalih untuk menghasilkan banyak rekahan. Kesimpulan, energi panas bumi telah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir karena banyak teknologi baru dan negara baru yang telah bergabung dalam industri ini. Dengan adanya teknologi penggunaan tanaman hibrida inovatif, suhu sumber daya yang rendah, dan stimulasi reservoir yang ditingkatkan telah membuat energi panas bumi dapat diakses di berbagai tempat yang jauh lebih luas. Sekian, terima kasih.